Ini boleh di-shoot, jadiin konten, nggak apa-apa. Dikaitin konten di YouTube, Oh, nggak apa-apa. bisa hidup. Ini kayaknya isi RAM-nya ini sih. Udah kita angkat, ini ya cabut baterainya, tetap bootloop. Jadi kalau habis kayak gini dia gelap. Iya benar. Gelapnya itu black screen, abu-abuan kan. Benar. Ada cahaya tapi nggak tampil visualnya. Itu ciri-ciri IC RAM itu kerusakannya. Ya Mi 10 itu ya kayak gitu rata-rata. Ntar dia black screen. Benar. Ya bahkan mungkin bisa dipastikan itu IC RAM. Iya, cuman ya kalau misalkan mau lanjut kita juga hanya sebatas perbaikannya, yaitu kalau misalkan syukur-syukur hanya sekedar di rehot. Nah, kalau misalkan nggak bisa di rehot ya di reball, karena untuk pergantian IC-nya. Nah ini hidup ini sebenarnya, cuman gelap ya Pak, ada cahaya abu-abu kayak gitu, keabu-abuan. Nah ini kalau kalau dipiringin kan ada tuh, Iya. gitu. Ini ciri-ciri IC RAM. Terus gimana Pak? Jadinya? Ya kalau mau lanjut ya itu di Tinggal rehot. aja ya? Hah? Tinggal aja. Ya tinggal nggak apa-apa. IC RAM-nya tipenya apa sih? Apa? Tipe IC RAM-nya ya ada sih kodenya. Emang belum ada. Ya ntar kalau misalkan penasaran ntar kita tulis. Barangkali penasaran browsing apa. Boleh kalau ada nomor Ya, IC-nya nanti kita ya. Oke. Oke. Jadi ntar pakai nota aja ini. Ya mudah-mudahan masih bisa sekedar di rehot ini. Ya, boleh minta nomornya? Sini ada nomornya. Nomor apa? kartunya soalnya. Oh kartunya. Nah, Ya. kartu. Apa mau ditunggu juga rehotnya? Boleh lah. Lama Pak? Ya pokoknya 1 jaman Pak. 1 jaman ya? Iya setengah jam sih, lebih setengah jamnya. Boleh lah, boleh lah. Nggak apa-apa, mau ditunggu. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan kita tetap diberi kelancaran ya dalam segala aktivitas sepanjang hari dan sepanjang waktu. Ini kita kedatangan lagi customer dari Citra Grand Cibubur, dan ternyata handphone yang dibawa ini Mi 10T. Kebetulan kita tadi membahas Mi 10T juga, ini yang dari Lombok Mi 10T nya, dan ini yang dari Palangkaraya, semuanya Mi 10T dengan kasus yang sama, yaitu bootloop. Nah ini tadi sebentar komunikasi dengan pemilik juga sama. Awal kronologinya handphone normal, kemudian kehabisan baterai, dan ternyata setelah dicas dinyalakan itu malah bootloop. Memang itu penyakit bawaannya Mi 10T seperti itu ya. Jadi kalau baterainya udah habis itu ya sering kali terjadi bootloop kalau kehabisan baterai. Nah, di sini ada tampilan ya, ada tampilan Mi, di bawahnya ada tampilan Android. Kita tunggu sebentar ini. Jadi bisa dikatakan buat pengguna Mi 10T ini ya jangan sampai kehabisan baterai ya, karena kalau kehabisan baterai itu sering kali di saat kita cas kemudian baterai sudah ada isi, dinyalakan itu tidak mau ke menu ya, bootloop, mentok di logo, kadang juga restart terus menerus, atau juga di restart. Terkadang handphone di restart aja sering terjadi bootloop. Itulah Mi 10T yang sering terjadi. Jadi buat perhatian kita, terutama buat pengguna Mi 10T. Dan satu lagi, kalau bisa untuk Mi 10T ini jangan diandalkan untuk menyimpan data-data penting, karena kerusakannya itu sangat rentan ya. Mending kerusakannya itu bukan bagian software atau bagian IC MMC. Kalau misalkan kerusakannya terjadi pada software ataupun IC MMC, tentunya kan itu perbaikannya akan menghilangkan data ya. Nah ini bootloop ya, tadi nongol Mi mati lagi. Kita akan coba cari solusi yang teringan. Nah
permasalahan Mi 10T ini dengan kasus seperti ini kebanyakan itu kalau nggak software terjadi kerusakannya pada IC RAM. Tapi kita akan coba cari solusi yang teringan dulu, seperti halnya cabut baterai kemudian kita pasang lagi. Ini berarti hari ini kita kedatangan tamu Mi 10T ini 3 biji ya. Entah kenapa untuk Mi 10T ini seperti ini ya. Dan itu permasalahannya masih ambigu, dan yang menjadi persoalan lagi ya spare partnya itu masih langka. Ini kalau dari handphonenya sih seperti masih segel ya, belum pernah ada pembongkaran sebelumnya. Ini masih segel, kita akan coba selamatkan segelnya dulu nih. Oh ternyata sobek. Segelnya tidak bisa diselamatkan ini. Oke, untuk penutup mesinnya sudah terbuka, kita akan coba cari solusi yang teringan dulu. Nah ini sudah ada loading titik 3 ya, baru diangkat ininya, kita coba tunggu nih. Wah ternyata tetap aja ya butuluk. Kita akan coba cabut dulu untuk baterainya beberapa detik, kemudian kita pasang lagi. Kita akan coba sambil cas ya, apakah yang dikhawatirkan baterainya itu lemah. Nah di sini terlihat di konsumsi arus ya, konsumsi arusnya stabil, dan di sini ada 92% ini ya. Ternyata baterainya banyak, dan konsumsi arusnya di saat kita cas itu normal ya, sangat stabil di 1,6 ampere. Kita akan coba nyalakan handphonenya. Ternyata ini kita angkat baterainya, kemudian kita hubungkan lagi tuh tetap ya dalam kondisinya bootloop, ini tetap nggak mau ke menu ya. Dan ini ada tampilan bercahaya tapi black screen ya. Ya ini seperti ini ciri-ciri kerusakan pada IC RAM ini. Kita akan konfirmasi dulu ini ya. Nah ya seperti kita lihat ya, untuk kasusnya Mi 10T ini seperti ini, dan ini jarang banget terjadi pada bagian software ya, rata-rata ya IC RAM nya itu. Cuman untuk perbaikannya ya tidak bisa lebih dari sekedar rehot ya ataupun reball, karena untuk spare partnya memang masih langka ini. Kita akan coba rehot, karena ini harapan pemilik handphone ini adalah datanya yang penting. Untuk keberadaan IC RAM-nya ada di sini ya. Kita mesti membuka penutupnya ini. Untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kita buka aja untuk bagian kameranya. Alhamdulillah, ternyata masih bisa ini ya. Ya seperti ini ya untuk HP Xiaomi ini. Tapi ini juga belum aman ya, terkadang kita restart itu ya botol lagi. Kita akan coba restart ini handphonenya ya. Jadi untuk pengguna Mi 10T itu, pertama jangan kehabisan baterai, yang kedua jangan di restart ya. Karena kalau di restart sering seperti ini. Nah ini alhamdulillah masih ya, tapi terkadang di saat kita rapikan ya kambuh lagi. Jadi ya kalau udah hidup jangan sampai mati ini. Ini kameranya sudah kita pasang, kita akan coba restart ulang lagi nih, mumpung masih di sini nih ya. Ya alhamdulillah ya, udah kita restart sampai 2 kali ya, masih bisa masuk ke menu. Tapi ya untuk antisipasi masih mendingan jangan kita matikan lagi ini, karena yang terpenting adalah datanya ya buat si Mas ini. Yang penting udah hidup, karena memang sebelumnya juga seperti itu katanya ya. Jadi pernah dulu itu sampai kehabisan baterai kemudian mati lagi, tapi dulu mah masih bisa katanya dinyalain beberapa kali kemudian bisa ke menu. Tapi pas untuk kali ini ternyata berulang kali dicoba nyalakan tetap bootloop.
Dan ini alhamdulillah masih bisa ya, paling tidak ada kesempatan untuk membackup data. Jadi sekalipun ini sudah normal kembali, saya sarankan jangan diandalkan untuk penyimpanan data, apalagi data yang penting. Oke, alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan bisa jadi referensi terutama bagi pengguna Mi 10T untuk trik ini, karena memang kondisinya untuk Mi 10 seperti itu ya. Pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Terima kasih atas doa dan supportnya. Mudah-mudahan kita selalu barokah mencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.